tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam para upasaka upasika sekalian. Selamat berjumpa dalam kesempatan belajar Dhamma pada malam hari ini. Saya hadir untuk memenuhi undangan dari Cetya Panyasika. Terima kasih atas undangannya. Topik kita pada malam hari ini adalah jaminan kebahagiaan. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan, bukan penderitaan. Jadi bila ada jaminan kebahagiaan, semestinya semua orang memperjuangkannya. Ketika Sang Buddha memberi jalan untuk mendapatkan jaminan itu, apakah kita selalu memperjuangkannya? Semestinya demikian. Sang Buddha sudah berjuang demi kebahagiaan semua makhluk. Dan beliau sudah menemukan jalan untuk meninggalkan penderitaan, atau dengan kata lain, jalan untuk menuju pada kebahagiaan sejati. Dan beliau sudah memberikan jalan untuk menuju kebahagiaan kepada kita. Dari kebahagiaan yang bisa kita pahami sampai kebahagiaan tertinggi yang sulit dipahami. Kenapa tidak setiap orang yang menginginkan kebahagiaan mau menjalankan atau memperjuangkannya? Mungkin kita sendiri kadang-kadang juga tidak mau atau tidak semangat untuk berjuang. Artinya ada suatu sebab di balik itu. Inilah yang perlu kita pahami. Kita perlu memahami diri kita sendiri. Kenapa? Seringkali kita mundur teratur ketika giliran harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan jaminan kebahagiaan tersebut. Kita harus mempelajari kelemahan kita. Salah satu penyebabnya mungkin karena kita belum jelas memahami tentang jaminan kebahagiaan tersebut. Sehingga tanpa disadari ada keraguan-raguan atau kurangnya keyakinan. Atau mungkin karena kita terlalu melekat dengan kebahagiaan yang lebih rendah yang sering kita dapatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa ambil contoh tentang pentingnya keyakinan. Apabila kita akan melakukan transaksi, kita harus mempelajari dulu apakah ada jaminan yang kuat dari pihak yang diajak melakukan transaksi. Atau apakah orang yang diajak melakukan transaksi itu bisa dipercaya atau tidak. Dan juga harus mempelajari isi dari perjanjian kita. Karena kalau sembarangan melakukan transaksi, kita bisa rugi, modal bisa habis sia-sia, atau kita bekerja dengan penuh keraguan-raguan, sehingga hasilnya tidak maksimal. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari saja, terbukti bahwa keyakinan memegang peran penting dalam setiap transaksi, terlebih-lebih dalam mempelajari Dhamma, keyakinan amat sangat penting. Perlu diingat bahwa keyakinan yang harus kita kembangkan bukanlah sekedar
percaya secara membabi buta, melainkan keyakinan yang didasarkan atas pengalaman, keyakinan yang didasarkan pada pengertian benar, dan penembusan atau pembuktian. Dari Anggutara Nikaya kelompok 3 nomor 65, kita bisa memahami bahwa Sang Buddha menuntun kita untuk tidak membabi buta dalam meyakini sesuatu. Mari kita simak apa yang beliau jelaskan. Jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan dan lain-lain, tetapi setelah kalian mengetahui sendiri hal-hal ini tidak bermanfaat, tercela, dicela oleh para bijaksana, jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan mengarah menuju pada bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan dan lain-lain, tetapi setelah kalian mengetahui sendiri hal-hal ini bermanfaat, tidak tercela, dipuji oleh para bijaksana, jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus hidup sesuai dengannya, atau dengan kata lain, harus menjalankannya. Jadi ketika Sang Buddha memberi petunjuk untuk mendapatkan jaminan kebahagiaan, kita harus mempelajarinya sampai benar-benar paham bahwa hal itu memang akan memberi jaminan kebahagiaan. Kemudian mempraktekannya untuk membuktikan sendiri jaminan tersebut. Bila tidak dipelajari dan tidak dipraktekkan, kita tidak mendapat bukti langsung, maka keyakinan kita tidak akan kokoh. Mari kita evaluasi kembali apakah pemahaman kita tentang kebahagiaan sudah sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Mungkin yang selama ini dianggap sebagai kebahagiaan oleh sebagian besar orang adalah ketika jasmani kita tidak sedang menderita dan kebutuhan indria kita terpuaskan. Dengan kata lain, kebahagiaan itu didapat dari kondisi luar. Apakah itu salah? Tentu saja itu tidak salah, tapi itu hanya salah satu dari berbagai jenis kebahagiaan. Dan harus diingat, segala yang berkondisi pasti mengalami perubahan. Ketika kondisi berubah karena berbagai sebab, antara lain mungkin karena buah dari karma baik kita habis, atau karma buruk kita lagi berbuah, maka kondisi itu pun akan lenyap. Ketika kita terus mengejarnya dengan mencari benda-benda sebagai sumber kebahagiaan, kekotoran batin bertambah, atau bahkan kita bisa membuat karma buruk. Dengan kata lain, kebahagiaan jenis ini dapat mengail penderitaan. Kebahagiaan jenis ini memang perlu dipertahankan, asalkan dengan cara yang tepat, yaitu dengan terus membuat karma baik dan tidak membuat karma buruk yang membuahkan penderitaan. Akan tetapi kondisi kita saat ini belumlah aman, dan kita harus terus berjuang. Kalau pengalaman kita hanya terbatas pada kebahagiaan yang tergantung dari kondisi luar, ketika Sang Buddha menunjukkan tentang kebahagiaan jenis lain, kita akan sulit mempercayainya dan terus melekat pada kebahagiaan yang lebih sering kita alami. Misalnya, di dalam sutta disebutkan bahwa meditasi menghasilkan kebahagiaan. Kemudian kita mencoba untuk bermeditasi dari beberapa menit,
belum bisa merasakan kebahagiaan. Ditambah dan terus ditambah lagi, belum juga dapat merasakan kebahagiaan. Mungkin hanya penderitaan yang bisa kita rasakan. Kemudian kita mulai ragu-ragu. Katanya meditasi akan memberi kebahagiaan. Sedangkan kita sudah melakukannya, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Bagaimana ini? Keraguan-raguan pun terus berlanjut. Ketika ada banyak alasan untuk tidak bermeditasi, kita langsung memilihnya dengan anggapan lebih baik melakukan hal-hal yang jelas-jelas bisa memberi kebahagiaan. Nah, para upasaka-upasika sekalian, ini artinya kita perlu lebih banyak belajar dan berlatih agar kesempatan mengenal Dhamma tidak sia-sia. Pada malam hari ini, mari kita mempelajari lebih lanjut tentang kebahagiaan. Di dalam sutta-sutta disebutkan berbagai jenis kebahagiaan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 nomor 67 disebutkan bahwa ada 2 jenis kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dengan noda-noda dan kebahagiaan tanpa noda-noda. Dan di antara keduanya, kebahagiaan tanpa noda-noda adalah yang terunggul. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 nomor 69 juga disebutkan bahwa ada 2 jenis kebahagiaan lagi, yaitu kebahagiaan mulia dan kebahagiaan tidak mulia. Di antara kedua jenis kebahagiaan ini, kebahagiaan mulia adalah yang terunggul. Selanjutnya dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 nomor 70 juga disebutkan ada 2 jenis kebahagiaan lagi, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan batin. Di antara kedua jenis kebahagiaan ini, kebahagiaan batin adalah yang terunggul. Kemudian dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 nomor 75 juga disebutkan ada 2 jenis kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang berdasarkan pada kenikmatan dan kebahagiaan yang berdasarkan pada keseimbangan. Di antara keduanya, kebahagiaan yang berdasarkan pada keseimbangan adalah yang terunggul. Dari sutta-sutta ini kita bisa memahami bahwa ada kebahagiaan yang lebih unggul. Sudah tentu kebahagiaan yang lebih unggullah yang diharapkan oleh semua orang. Kalau saja hal itu bisa didapat secara gratis. Dalam kehidupan sehari-hari kita tahu barang yang berkualitas harganya lebih mahal. Tapi jaminannya juga sudah tentu lebih bagus. Demikian pula halnya dengan jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan yang lebih unggul, jaminannya tentu lebih tinggi. Wajar saja perjuangan untuk memperolehnya juga lebih sulit. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan untuk mendapatkan jaminan kebahagiaan yang lebih tinggi secara gratis tanpa perjuangan atau usaha. Begitupun kita perlu pahami, walaupun kita sudah melakukan sesuai petunjuk, ada banyak hal yang menyebabkan kebahagiaan itu belum bisa muncul. Mungkin usaha kita belum maksimal, mungkin kekotoran batin kita terlalu banyak, mungkin kita belum memahami jenis kebahagiaan yang dimaksud, dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan keyakinan kita ketika belum mampu membuktikan
berdasarkan pengalaman langsung. Kita harus mempelajari lebih mendalam tentang ajaran para Buddha sehingga bisa mengerti kualitas dari ajaran tersebut. Dhamma yang diajarkan para Buddha bersifat universal, berlaku untuk semua makhluk, dan tidak lekang oleh waktu. Para Buddha bukan menciptakan Dhamma, melainkan menyingkap tabir yang selama ini tertutup. Artinya, apa yang ada di balik tabir itu tidaklah berubah, baik ketika para Buddha muncul di dunia ini ataupun tidak. Ibaratnya, di balik tabir itu ada komputer alam yang sangat canggih, yang mengatur segala sesuatu di 31 alam kehidupan ini. Apakah kita meyakini atau tidak, hukum-hukum itu tetap berjalan. Untuk lebih mudah memahami, kita ambil contoh tentang ilmu pengetahuan ilmiah. Hukum-hukum itu memang sudah ada dan selalu ada. Para ilmuwan hanya mengungkapkan fakta bahwa ada hukum-hukum tersebut di alam ini. Karena kita percaya kemudian mempelajari dan menggunakannya, maka kita mendapat manfaat besar untuk kesejahteraan umat manusia. Saat ini kita lihat teknologi terus berkembang berkat penemuan-penemuan para ilmuwan. Dhamma pun demikian, selamanya atau selalu ada. Bahkan, manfaatnya bukan hanya untuk kebahagiaan jasmani, tapi juga kebahagiaan batin. Bukan hanya menyangkut umat manusia, tapi juga untuk semua makhluk. Jaminan kebahagiaan yang diajarkan para Buddha ini juga sudah terbukti. Bisa kita pelajari dari sejarah tentang pertemuan 1250 arahat pada bulan Magha. Sekarang kebetulan kita berada di bulan Magha, jadi sekalian kita bisa melihat betapa pentingnya mengenang peristiwa tersebut. Peristiwa bersejarah ini membuktikan kebenaran ajaran para Buddha. 1250 bukan jumlah yang sedikit. Beliau-beliau yang mengikuti jalan yang ditunjukkan Sang Buddha sudah berhasil meraih jaminan kebahagiaan tertinggi, terbebas dari penderitaan untuk selama-lamanya. Selanjutnya kita juga bisa mempelajari tentang pencapaian Sang Buddha, sehingga kita bisa memahami bahwa apa yang beliau ajarkan adalah hasil penembusan, bukan tanpa dasar. Mari kita simak sebuah sutta yang menjelaskan tentang kekuatan Sang Tathagata. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6 nomor 64 tertulis, di sini para biku, Sang Tathagata memahami sebagaimana adanya yang mungkin sebagai mungkin dan yang tidak mungkin sebagai tidak mungkin. Karena Sang Tathagata memahami sebagaimana adanya yang mungkin sebagai mungkin dan yang tidak mungkin sebagai tidak mungkin. Ini adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Kemudian Tathagata memahami sebagaimana adanya akibat dari pelaksanaan kamma atau karma masa lalu, masa depan, dan masa sekarang dalam hal kemungkinan-kemungkinan dan penyebab-penyebabnya. Karena Sang Tathagata memahami sebagaimana adanya
akibat dari pelaksanaan kama dan seterusnya. Ini juga adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Kemudian Tathagata memahami sebagaimana adanya tentang kekotoran batin, pembersihan, dan pencapaian jana-jana, pembebasan-pembebasan, konsentrasi-konsentrasi, dan pencapaian-pencapaian meditatif. Karena Sang Tathagata memahami sebagaimana adanya tentang kekotoran batin, pembersihan, dan seterusnya ini juga adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Kemudian Sang Tathagata mengingat banyak kehidupan lampau beliau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, dan seterusnya. Demikianlah beliau mengingat banyak kehidupan lampau beliau dengan aspek dan ciri-cirinya. Karena Sang Tathagata mengingat banyak kehidupan lampau beliau dengan aspek dan ciri-cirinya, ini juga adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Kemudian dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, Sang Tathagata melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan terlahir kembali, dan beliau memahami sebagaimana adanya makhluk-makhluk mengembara sesuai dengan kama mereka. Karena Sang Tathagata memahami bagaimana makhluk-makhluk mengembara sesuai dengan kama mereka, ini juga adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Kemudian, dengan hancurnya noda-noda, Sang Tathagata telah merealisasikan untuk diri beliau sendiri dengan pengetahuan langsung dalam kehidupan ini kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan. Dan setelah memasukinya, beliau berdiam di dalamnya. Karena Sang Tathagata telah merealisasikan untuk diri beliau sendiri, dan seterusnya, mendapatkan kebebasan pikiran yang tanpa noda, kebebasan melalui kebijaksanaan. Ini juga adalah kekuatan seorang Tathagata yang dimiliki oleh Sang Tathagata. Istilah Tathagata di sini adalah sebutan untuk yang tercerahkan, yaitu Sang Buddha sendiri. Para upasaka-upasika sekalian, sekarang mari kita simak bersama-sama beberapa sutta yang dapat menambah pemahaman kita tentang adanya jaminan kebahagiaan. Dalam Anguttara Nikaya, kelompok 4 nomor 58 tertulis, berumah tangga, seorang siswa mulia yang memberikan makanan, memberikan 4 hal kepada penerimanya. Apakah 4 ini? Ia memberikan kehidupan, keelokan, kebahagiaan, dan kekuatan. Setelah memberikan kehidupan, ia memperoleh kehidupan, apakah surgawi atau manusia. Setelah memberikan keelokan, ia memperoleh keelokan, apakah surgawi atau manusia. Setelah memberikan kebahagiaan, ia memperoleh kebahagiaan, apakah surgawi atau manusia. Setelah memberikan kekuatan, ia memperoleh kekuatan, apakah surgawi atau manusia. Seorang yang memberikan kehidupan dan keelokan, yang memberikan kebahagiaan dan kekuatan, akan memperoleh umur panjang dan kemasyhuran dimanapun ia terlahir kembali. Selanjutnya, mari kita simak
Anggutara Nikaya kelompok 2 nomor 18. Ananda, aku telah menyatakan dengan tegas bahwa perbuatan baik melalui jasmani, perbuatan baik melalui ucapan, dan perbuatan baik melalui pikiran adalah harus dilakukan. Karena dengan melakukannya, maka manfaat ini menanti. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Para bijaksana setelah menyelidiki akan memujinya. Ia memperoleh reputasi baik. Ia meninggal dunia dengan tenang. Dan dengan hancurnya jasmani setelah kematian, terlahir kembali di alam tujuan kelahiran yang baik, di alam surga. Walaupun mungkin kehidupan para upasaka, upasika banyak yang sudah berhasil meraih kebahagiaan duniawi, tapi kita harus ingat untuk terus berjuang meraih posisi yang lebih baik dari saat ini. Syair Dhammapada ke-290 ini mengingatkan kita untuk terus maju meraih kebahagiaan yang lebih besar. Apabila dengan melepaskan kebahagiaan yang lebih kecil, orang dapat memperoleh kebahagiaan yang lebih besar, maka hendaknya orang bijaksana melepaskan kebahagiaan yang kecil itu, guna memperoleh kebahagiaan yang lebih besar. Kebahagiaan macam apakah yang seharusnya kita perjuangkan? Mari kita simak Samyutta Nikaya 36.31. Ketika seorang biku yang noda-nodanya telah dihancurkan, meninjau batinnya yang terbebas dari nafsu, terbebas dari kebencian, terbebas dari delusi, maka muncullah kebahagiaan. Ini disebut kebahagiaan yang lebih spiritual daripada kebahagiaan spiritual. Selanjutnya dalam Dhammapada syair nomor 2 tertulis, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Selanjutnya, mari kita simak Anggutara Nikaya kelompok 3 nomor 65. Suku Kalama, siswa mulia itu yang tanpa kerinduan, tanpa niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih, dengan pikiran yang dipenuhi dengan belas kasihan, dengan pikiran yang dipenuhi dengan kegembiraan tanpa keakuan, dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat, demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk, seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Suku Kalama, bila siswa agung ini
telah membuat pikirannya bebas dari rasa permusuhan, bebas dari niat jahat, murni dan tidak kotor. Dia telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini juga. Inilah jaminan pertama yang telah dimenangkannya. Seandainya ada alam lain, dan seandainya perilaku yang baik dan buruk memang memberikan buah dan menghasilkan akibat, maka ada kemungkinan ketika tubuh hancur setelah kematian, aku akan muncul di tempat yang baik, di suatu alam surgawi. Inilah jaminan kedua yang telah dimenangkannya. Seandainya tidak ada alam lain, dan seandainya tindakan baik dan buruk memang tidak memberikan buah dan menghasilkan akibat, tetap saja di sini, di dalam kehidupan ini juga, aku hidup dengan bahagia, bebas dari rasa permusuhan dan niat jahat, bebas dari kesulitan. Kita lanjutkan, inilah jaminan ketiga yang telah dimenangkannya. Seandainya hal-hal buruk menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak berniat jahat kepada siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menyerangku, orang yang tidak melakukan kejahatan. Kemudian berikutnya, inilah jaminan keempat yang telah dimenangkannya. Seandainya hal-hal buruk tidak sedang menimpa pelaku kejahatan, maka di sini juga aku melihat diriku sendiri termurnikan di dalam 2 hal. Sebagai keterangan tambahan, 2 hal yang dimaksud adalah karena ia tidak melakukan kejahatan dan karena tidak ada kejahatan yang akan menimpanya. Selanjutnya, mari kita simak beberapa sutta yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya 55 dan juga beberapa sutta lainnya. Kita mulai dengan menyimak Samyutta Nikaya 55.46. Para biku, seorang siswa mulia yang memiliki 4 hal ini adalah seorang pemasuk arus. Tidak mungkin lagi terlahir di alam rendah. Pasti kondisinya dengan pencerahan sebagai tujuannya. Apakah 4 ini? Di sini, para biku, seorang siswa mulia memiliki keyakinan kuat pada Sang Buddha. Kemudian ia juga memiliki keyakinan yang kuat pada Dhamma, pada Sangha, dan ia memiliki moralitas yang disenangi para mulia, tidak rusak, mengarah menuju pada konsentrasi. Mari kita lanjutkan dengan menyimak Samyutta Nikaya 55.30. Lebih jauh lagi, seorang siswa mulia yang memiliki 4 hal ini memiliki umur panjang di surga maupun di alam manusia. Ia memiliki keelokan di surga maupun di alam manusia. Ia memiliki kebahagiaan di surga maupun di alam manusia. Ia memiliki kemasyhuran di surga maupun di alam manusia. Ia memiliki kekuasaan di surga maupun di alam manusia. Dari sutta ini kita bisa lihat bahwa keyakinan yang kuat pada Tiratana dan moralitas yang kokoh bukan hanya memberi jaminan kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu memasuki
arus kesucian atau daerah aman, tapi juga memberi jaminan kebahagiaan yang lebih rendah. Selanjutnya, di dalam Samyutta Nikaya 55.24 disebutkan, di sini Mahanama, seseorang memiliki keyakinan kuat pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia bukanlah seorang dengan kebijaksanaan gembira, juga bukan dengan kebijaksanaan cepat, dan ia belum mencapai kebebasan. Dengan kehancuran sepenuhnya 3 belenggu, ia adalah seorang pemasuk arus. Tidak mungkin lagi terlahir di alam rendah, pasti kondisinya dengan pencerahan sebagai tujuannya. Orang ini juga Mahanama, terbebas dari neraka, alam binatang, dan alam setan, terbebas dari alam sengsara, alam yang buruk, alam rendah. Di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 10 nomor 13, disebutkan ada 5 belenggu yang lebih rendah, yaitu yang pertama, pandangan eksistensi diri, yang kedua, keraguan-raguan, yang ketiga, genggaman salah pada perilaku dan upacara, yang keempat, keinginan indria, dan yang kelima, niat buruk. Yang dimaksud di dalam Sutta Samyutta Nikaya 55.24 tadi, belenggu yang harus dia hancurkan oleh seorang pemasuk arus adalah 3 belenggu yang pertama, yaitu pandangan eksistensi diri, keraguan-raguan, genggaman salah pada perilaku dan upacara. Kemudian kita lanjutkan dalam Samyutta Nikaya 55.5 tertulis, Sariputta, dikatakan faktor memasuki arus. Faktor memasuki arus. Apakah Sariputta faktor memasuki arus? Pergaulan dengan orang-orang mulia, mendengarkan dhamma sejati, perhatian yang waspada, praktek sesuai dengan dhamma adalah faktor memasuki arus. Sariputta, dikatakan arus. Apakah Sariputta arus itu? Jalan mulia berunsur 8 yang mulia adalah arus, yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sariputta, dikatakan pemasuk arus. Apakah Sariputta pemasuk arus itu? Seseorang yang memiliki jalan mulia berunsur 8 ini yang mulia disebut pemasuk arus. Selanjutnya di dalam Samyutta Nikaya 55.24 juga tertulis, seseorang yang tidak memiliki keyakinan kuat pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan ia juga bukan seorang dengan kebijaksanaan gembira, juga bukan dengan kebijaksanaan cepat, dan ia belum mencapai kebebasan. Akan tetapi, ia memiliki 5 hal ini: kemampuan keyakinan, kemampuan kegigihan atau usaha, kemampuan perhatian, kemampuan konsentrasi, kemampuan kebijaksanaan, dan ajaran yang dibabarkan oleh Sang Tathagata diterima olehnya setelah direnungkan hingga tingkat tertentu dengan kebijaksanaan. Orang ini juga adalah seorang yang tidak pergi ke neraka, alam binatang, atau alam setan,
ke alam sengsara, alam yang buruk, alam yang rendah. Seseorang yang tidak memiliki keyakinan kuat pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan ia juga bukan seorang dengan kebijaksanaan gembira, juga bukan dengan kebijaksanaan cepat, dan ia belum mencapai kebebasan. Akan tetapi, ia memiliki 5 hal ini, yaitu yang disebutkan tadi, kemampuan keyakinan, dan seterusnya. Dan ia memiliki keyakinan dan pengabdian yang cukup pada Sang Tathagata. Orang ini juga adalah seorang yang tidak pergi ke neraka, alam binatang, atau alam setan, tidak pergi ke alam sengsara, alam buruk, alam rendah. Selanjutnya, mari kita simak Samyutta Nikaya 55.21. Ketika batin seseorang telah dibentengi dalam waktu yang lama oleh keyakinan, moralitas, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan, di sini burung gagak dan lain-lain atau berbagai makhluk memakan jasmaninya, tetapi batinnya yang telah dibentengi dalam waktu yang lama oleh keyakinan, moralitas, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan akan naik ke atas menuju pada keluhuran. Misalkan seseorang menenggelamkan sekendi ghee atau sekendi minyak ke dalam kolam dan memecahkannya, kepingan dan pecahannya akan tenggelam ke dasar, tetapi ghee atau minyak itu akan mengapung. Nah, dari sutta-sutta di atas, kita bisa pahami bahwa untuk meraih jaminan kebahagiaan yang lebih tinggi, tidak cukup hanya berusaha melalui jasmani, melainkan juga harus melakukan pengembangan batin. Karena hanya melalui pengembangan batin, kita dapat menghapus noda-noda dan menghancurkan belenggu-belenggu yang merupakan penghalang besar untuk meraih jaminan kebahagiaan yang lebih tinggi. Mari kita simak beberapa bait dari sutta tentang pengembangan batin atau Bawana Sutta di dalam Anguttara Nikaya kelompok 7 nomor 71. Para biku, ketika seorang biku tidak melakukan pengembangan, maka bahkan walaupun ia berkehendak, semoga pikiranku terbebaskan dari noda-noda melalui ketidakmelekatan. Namun pikirannya tidak akan terbebaskan dari noda-noda melalui ketidakmelekatan. Karena alasan apakah? Karena ia tidak memiliki pengembangan. Tidak memiliki pengembangan apakah? 4 penegakan perhatian, 4 usaha benar, 4 landasan kekuatan batin, 5 kemampuan spiritual, 5 kekuatan, 7 faktor pencerahan, dan jalan mulia berunsur 8. Selanjutnya di dalam bait yang lain disebutkan, misalkan para biku, ada sebuah kapal layar yang terikat dengan tali yang telah usang di dalam air selama 6 bulan. Kapal itu akan ditarik ke darat selama musim dingin dan talinya akan diserang lebih jauh oleh angin dan matahari, dibasahi oleh hujan. Tali itu akan menjadi lapuk dan membusuk. Demikian pula,
Bila seorang biku melakukan pengembangan, maka belenggu-belenggunya menjadi runtuh dan membusuk. Dari sutta ini kita bisa pahami bahwa dengan melakukan pengembangan batin yang diawali dengan pengembangan kesadaran atau yang kita kenal sebagai meditasi kesadaran, kita bisa meraih berbagai jaminan kebahagiaan seperti yang disebutkan di dalam sutta-sutta terdahulu tadi. Karena apabila kita berjuang dengan sungguh-sungguh melalui pengembangan batin, berbagai syarat untuk mendapat jaminan kebahagiaan dapat kita penuhi, seperti hancurnya noda-noda dan belenggu-belenggu, memiliki 5 kemampuan atau kekuatan, bahkan memasuki jalan mulia berunsur 8. Yang artinya, kita dapat memasuki daerah aman sampai mencapai jaminan tertinggi nibbana. Karena seperti yang tercantum di dalam Samyutta Nikaya 55 di atas, bila telah memasuki daerah aman, artinya kondisinya sudah pasti akan mencapai nibbana, tidak bisa jatuh atau mundur lagi. Nah, para upasaka upasika sekalian, ini hanya sebagian kecil dari sutta-sutta yang memuat tentang jaminan kebahagiaan, tapi mudah-mudahan cukup mewakili untuk dapat menambah pemahaman kita. Mari kita simpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Bila ingin mendapatkan jaminan kebahagiaan, maka kita harus memperjuangkan sampai dapat memenangkannya. Jaminan kebahagiaan bersifat universal. Siapapun dapat meraihnya, asalkan mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Sang Buddha sudah berjuang untuk menyingkap tabir rahasia tentang jaminan kebahagiaan ini. Beliau sudah berhasil dan sudah menunjukkan jalannya kepada kita. Mari kita menjalankannya dengan penuh keyakinan. Apa yang disebutkan di dalam sutta-sutta di atas adalah ketentuan yang pasti, atau bisa disebut sebagai jaminan. Mungkin para upasaka dan upasika sekalian sudah sering mendengar dan mempraktekannya. Kita tahu perbuatan baik, menjalankan sila atau kemoralan, bermeditasi dan sebagainya akan membuahkan kebahagiaan. Sekarang kita bisa memahami bahwa apabila setelah melakukannya, tapi tidak dapat merasakan kebahagiaan, artinya ada penyebab lain. Mungkin karena kurang sempurna, mungkin karena karma buruk lagi berbuah, dan sebagainya. Yang pasti, bukan karena ajaran itu tidak benar, atau jaminan itu tidak benar. Dengan demikian, kita akan terus berjuang memperbaiki diri kita tanpa keraguan-raguan. Dari sutta-sutta tentang pemasuk arus, kita juga bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan jaminan berupa kondisi yang pasti, tidak bisa terjatuh ke alam-alam menderita, terus maju sampai mencapai jaminan tertinggi nibbana, kita harus berjuang untuk memenuhi persyaratannya, yaitu memiliki keyakinan yang kuat pada Buddha, Dhamma, Sangha, dan moralitas yang utuh, yang tidak robek. Kualitas keempat hal ini harus sedemikian rupa, sehingga
kita mampu menjalankan ajaran Buddha dengan tanpa tawar-menawar, sampai berhasil memasuki jalan mulia berunsur 8 dan menghancurkan 3 belenggu. Dari suta-suta di atas juga bisa kita pelajari tentang jaminan untuk tidak terlahir di alam-alam rendah, antara lain memiliki 5 hal, yaitu kemampuan keyakinan, kemampuan kegigihan atau usaha, kemampuan perhatian, kemampuan konsentrasi, dan kemampuan kebijaksanaan. Kemampuan di sini maksudnya kita memilikinya dalam kualitas yang cukup. Selanjutnya, ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha bisa kita pahami setelah direnungkan hingga tingkat tertentu dengan kebijaksanaan. Kemudian, memiliki keyakinan dan pengabdian yang cukup pada Sang Tathagata. Di dalam sutta yang lain juga disebutkan batin harus dibentengi dalam waktu yang lama oleh keyakinan, moralitas, pembelajaran, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Tadi kita sudah membahas bahwa semua persyaratan ini bisa kita raih melalui pengembangan batin yang diawali dengan pengembangan kesadaran atau meditasi kesadaran dan seterusnya. Semoga dengan pembahasan ini pemahaman kita semakin bertambah sehingga keyakinan kita terus menguat. Dan semoga dengan keyakinan yang semakin mantap kita semua dapat berjuang lebih sungguh-sungguh untuk meraih jaminan-jaminan kebahagiaan ini. Semoga setahap demi setahap kita terus maju hingga tidak pernah terlahir lagi di alam-alam rendah, kemudian terus berjuang hingga mencapai daerah aman, memasuki jalan mulia berunsur 8, dan terus berjuang hingga merealisasi jaminan kebahagiaan tertinggi Nibbana. Semoga perjuangan kita juga dapat memberi kebahagiaan pada yang lain dan bahkan pada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadhu, sadhu, sadhu.